Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku akan sharing atau menjelaskan beberapa fakta mengenai salah satu jalur, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi di tahun 2023 atau biasa disingkat dengan SNBP. Nah, jadi sekadar informasi bahwa jalur SNBP ini itu pergantian istilah dari jalur SNMPTN di tahun 2022. Nah, jadi ini berbeda sedikit istilahnya ya. Jadi kalau misalnya kalian biasa mendengar kata SNMPTN di tahun 2023 ini sudah berganti menjadi SNBP. Oke, nah ternyata di tahun 2023 ini ada beberapa fakta yang harus kalian tahu mengenai SNBP. Kalau misalnya kalian mau daftar SNBP, ya pastinya kalian harus memenuhi semua fakta atau kriteria yang aku sebutkan di video ini. Karena kalau misalnya ada satu yang tertinggal saja, jangan sampai kalian beresiko fatal ya. Jadi kalian harus mendengarkan atau mematuhi aturan-aturan yang saya sebutkan nanti di video ini. Oke, sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dulu channel Leni Agustin supaya kalau ada video terbaru atau informasi terbaru itu kalian langsung bisa tahu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10 karena di sana aku sering banget live. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan ya kalian langsung bisa tanyakan di sana. Oke, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, seperti biasa aku selalu ditemenin sama buku aku ini supaya kalau aku sharing sama kalian itu nggak keliru lagi informasinya. Oke, di sini ada 9 fakta atau 9 informasi yang harus kalian tahu, khususnya kalian yang mau mendaftar jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Yang pertama, sekolah melakukan registrasi akun SNPMB untuk PDSS dan SNBP. Nah, jadi sebelum kalian calon mahasiswa atau yang masih pelajar sekarang, sebelum kalian mendaftar SNBP itu sekolah harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Artinya guru kalian itu harus mendaftarkan sekolah kalian dulu, bahwa sekolah kalian itu akan mendaftarkan calon mahasiswanya itu di jalur SNBP. Nah, jadi kalian harus konfirmasi di sekolah kalian dulu apakah ke sekolah kalian udah mendaftar atau registrasi untuk jalur SNBP. Karena kalau misalnya sekolah kalian tidak registrasi, berarti kalian siswanya itu nggak bisa daftar SNBP. Jadi setelah kalian menonton video ini, pastikan sekolah kalian udah meregistrasi jalur SNBP. Fakta yang kedua yaitu pengisian PDSS dilakukan oleh pihak sekolah. Oke, nah jadi sebelum kalian mendaftar, sebelum siswanya mendaftar SNBP, pastikan sekolah kalian dulu udah mengisi PDSS. Nah, PDSS ini itu adalah berisi data-data siswa ke jalur SNBP. Nah, jadi sebelum kalian daftar, itu sekolah kalian harus mendaftarkan PDSS dulu. Nah, tapi juga ada beberapa sih yang memberikan tugas ke siswanya langsung untuk mengisi PDSS. Tapi it's okay ya. Misalnya sekolah kalian yang mengisi PDSS ataukah muridnya itu nggak apa-apa, it's okay. Yang penting caranya baik dan benar. Next, fakta yang ketiga mengenai SNBP.
Yang bisa mengikuti SNBP itu hanya siswa yang masuk kategori eligible. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar jalur SNBP, pastikan kalian adalah siswa eligible di sekolah kalian. Nah, karena ini ada masanya ya, ada penentuannya. Jadi kalian tanya guru kalian dulu, apakah kalian siswa eligible atau bukan. Karena kalau bukan siswa eligible, itu kalian nggak bisa daftar SNBP. Langsung daftar SNBT aja ya. Tapi kalau misalnya kalian siswa eligible ya silahkan daftar SNBP. Nah, di sini aku juga dapat informasi mengenai ketentuan-ketentuan dari siswa yang eligible. Yang pertama itu kalian harus memperhitungkan nilai rata-rata semua mata pelajaran kalian semasa SMA mulai dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kemudian yang kedua, kalian harus memiliki prestasi di bidang akademik. Nah, kalau misalnya semakin banyak prestasi kalian, itu semakin besar peluangnya untuk kalian masuk di kategori siswa eligible. Nah, yang ketiga yaitu jumlah siswa eligible itu ditentukan dengan kuota akreditasi sekolah. Nah, jadi siswa eligible itu tidak semua siswa yang ada di sekolah itu masuk siswa eligible, tidak semua. Tapi ada kuota yang memperhitungkannya. Kuotanya itu tergantung dari akreditasi sekolah kalian. Misalnya akreditasi kalian semakin tinggi akreditasinya, maka semakin banyak persentase siswa eligible yang diberikan. Nah, jadi kalian tanya dulu guru kalian, apakah kalian siswa eligible atau bukan sebelum mendaftar jalur SNBP. Next, yang keempat yaitu siswa yang bisa mengikuti jalur SNBP hanya dari lulusan tahun 2023. Nah, jadi ini perlu banget digarisbawahi ya, bahwa yang gap year tahun 2022, tahun 2021 itu tidak bisa mengikuti jalur SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Karena SNBP ini hanya untuk yang angkatan tahun 2023. Jadi mohon maaf yang gap year itu nggak bisa daftar ini, kalian langsung daftar aja di jalur SNBT. Next, yang kelima, biaya pendaftaran jalur SNBP itu gratis. Nah, jadi siapa tahu ada pihak-pihak yang meminta kalian untuk membayar di jalur SNBP, itu kalian jangan percaya ya, karena di jalur SNBP ini gratis tanpa biaya apapun. 6. Kalian bisa mencantumkan sertifikat prestasi atau kejuaraan nasional. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya kalian punya sertifikat, piagam, kejuaraan nasional, ini peluang banget untuk kalian lolos di jalur SNBP. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah ikut lomba-lomba akademik tingkat nasional ataupun internasional sewaktu SMA kalian atau SMK, itu kalian bisa banget masukkan pada saat pendaftaran SNBP. Jadi jangan ragu ya untuk memasukkannya, karena semakin banyak sertifikat kalian, kejuaraan kalian, apalagi yang akademik, itu semakin besar peluang kalian untuk lolos. Tapi kalau misalnya nggak ada yang akademik, non-akademik juga bisa. Selanjutnya, fakta yang ketujuh, setiap siswa jurusan IPA, IPS, atau bahasa itu diizinkan memilih prodi di PTN. Oke, nah jadi kemarin ada yang bertanya, Kak, apakah yang dari jurusan IPS itu boleh ikut SNBP? Ya, jawabannya boleh-boleh aja. Jadi di SNBP ini kalian yang bisa mendaftar itu jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa, itu kalian berhak memilih prodi atau program studi di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya fakta yang terakhir yaitu jika kalian memilih dua prodi, salah satunya itu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, atau SMK asal kalian. Nah, tapi kalau kalian hanya memilih satu prodi aja, itu kalian bisa memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Nah, artinya kalau misalnya kalian memilih dua prodi atau dua program studi, itu salah satunya kalian harus memilih di provinsi asal kalian. Nah, tapi kalau misalnya cuma satu, ya kalian bebas memilih di PTN apa saja. Jadi tergantung dari kalian ya, mau memilih dua atau mau memilih satu saja.
Nah, sekedar informasi juga bahwa di jalur SNBP itu kalian bisa memilih 2 program studi atau 2 jurusan di satu kampus atau di 2 kampus. Itu tergantung dari kalian. Seperti yang fakta terakhir tadi, itu kalian bisa memilih 2 atau 1 tempat kampus aja, tergantung dari kalian ya. Tapi kalau jurusannya itu harus 2. Misalnya nih, kalian di salah satu universitas, misalnya di kampus aku ya, IAIN Parepare, kalian bisa memilih 2 program studi, misalnya pendidikan matematika dan pendidikan bahasa Inggris. Kalian bisa pilih di IAIN Parepare satu kampus aja. Tapi kalau kalian mau pilih 2 kampus, misalnya di IAIN Parepare pendidikan matematika, di IAIN Palopo pendidikan matematika juga bisa. Jadi itu tergantung dari kalian. Kalian mau satu kampus aja atau kalian maunya 2 kampus. Yap, itu dia guys fakta-fakta tentang jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi di tahun 2023. Nah, tadi ada 9 poin, jadi semoga kalian paham sama semua poin yang aku sebutkan dan semoga kalian mematuhi semua aturan dari SNBP di tahun 2023 ini. Karena kalau misalnya ada satu saja yang kalian tidak pahami atau satu saja yang kalian lupakan, tidak taati, ini bisa saja menimbulkan resiko yang fatal sama diri kalian sendiri yang mendaftar SNBP. Maka dari itu aku saranin kalau misalnya ada informasi terbaru itu kalian langsung ikuti aja ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Leni Agustin karena insya Allah setiap hari aku akan sharing informasi. Kalian juga kalau ada pertanyaan langsung komen aja di bawah atau follow Instagram info.umptkIN dan Leni Agustin 10 karena di sana aku sering banget live. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan nih, kalian langsung bisa join aja di live-nya. Jangan lupa juga kalian bisa save nomor aku di 0882 4785 4631. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.